Pernah merasa ingin menghilang dari dunia? Keinginan untuk offline ternyata sudah ada di source code manusia sejak ribuan tahun lalu. Bedanya, kalau kamu pakai mode pesawat, nenek moyang kita menggali lubang raksasa untuk membangun peradaban. Secara nalar arsitektur, membangun ke bawah itu jauh lebih sulit karena tekanan tanah dan oksigen yang terbatas. Kenapa mereka repot? Karena permukaan bumi saat itu sedang mengalami sistem failure, dari invasi brutal, perubahan iklim hingga ancaman kiamat nuklir. Kota bawah tanah bukan sekedar lubang sembunyi, melainkan offline backup peradaban. Di episode ini, kita akan membedah 10 kota bawah tanah misterius sebagai hardware perlindungan bagi jutaan orang. Mari kita bongkar anomali ini satu persatu. Derinkuyu, Turki, sang raja bunker kuno. Derinkuyu di Kapadokia adalah pemegang tahta tertinggi dalam urusan ini. Bayangkan, kota sedalam 85 meter yang sanggup menampung 20.000 orang lengkap dengan sekolah, gereja, hingga kandang ternak. Nalarnya sangat sistemis. Ada 18 tingkat terorganisir. Tingkat atas untuk ternak agar baunya tidak naik, dan tingkat bawah untuk perlindungan maksimal. POV kamu menutup pintu batu seberat setengah ton dari dalam saat musuh menyerang. Ini adalah protokol safe mode kuno dengan sistem ventilasi 15.000 lubang udara presisi tanpa listrik. Sebuah engineering yang benar-benar melampaui zaman. Naurs, Prancis, tempat sembunyi dari pajak dan perang. Di bawah ladang gandum Prancis Utara, Naurs memiliki nalar yang sangat ekonomis. Pada abad ke-17, 3.000 orang tinggal di sini bukan hanya untuk sembunyi dari tentara, tapi juga untuk menghindari pemungut pajak. Naurs punya 300 kamar dengan oven roti dan sumur yang didesain agar asapnya tidak terlihat dari permukaan. Di sini, nalar pencuri data bekerja secara fisik. Naurs membuktikan bahwa cara terbaik menghindari sistem pemerintahan yang korup adalah dengan unlink diri secara fisik dari permukaan. Petra, Yordania, bukan sekedar wajah di tebing. Petra bukan sekedar pahatan tebing yang estetik, melainkan bukti order melawan keos kekeringan. Bangsa Nabatanean adalah master manajemen air yang membangun bendungan dan kanal bawah tanah agar kota gurun ini tetap hidup. Tanpa sistem bawah tanah ini, Petra hanyalah tumpukan batu mati. Ini adalah water cooling sistem raksasa yang memastikan peradaban tetap dingin di tengah suhu ekstrim gurun. Kekuasaan di sini bukan soal pedang, tapi soal siapa yang menguasai jalur pipa. Orvieto, Italia, labirin anggur dan sumur misterius. Labirin Italia ini digali 2.500 tahun lalu untuk mencari air, lalu berkembang menjadi gudang anggur. Terdapat sumur legendaris Pozzo di San Patricio dengan tangga spiral ganda, mirip struktur DNA, agar logistik naik turun tidak tabrakan. Nalarnya adalah user experience tetap krusial meski kamu berada 50 meter di bawah tanah. Mereka merancang keteraturan sistem agar sirkulasi logistik tidak mengalami bottleneck. Bahkan di era kuno, keadilan sosial berlaku buat keledai pengangkut air. Mereka punya jalur sendiri. Wieliczka Salt Mine, Polania, katedral yang terbuat dari garam. Kota paling asin ini adalah mahakarya seni bawah tanah. Di dalamnya terdapat katedral raksasa, patung, hingga lampu gantung yang semuanya terbuat dari garam. Nalarnya adalah adaptasi lingkungan. Penambang membawa software budaya ke bawah tanah karena malas naik turun setiap hari. Wieliczka membuktikan manusia bisa menciptakan keindahan di tempat mustahil selama resource garam melimpah. Tekanan kerja di sini justru menghasilkan seni yang luar biasa. Burlington, Inggris, bunker pemerintah saat kiamat. Lompat ke awal Perang Dingin, Inggris membangun Burlington di bawah Corsham untuk 4.000 pejabat elit jika terjadi serangan nuklir. Ini adalah hidden folder pemerintah yang dilengkapi stasiun radio dan stok logistik selama 3 bulan. Nalarnya adalah kelangsungan sistem pusat saat kiamat. Pemerintah sadar mereka harus tetap hidup untuk mengatur sisa-sisa dunia. Burlington adalah bukti bahwa kecemasan teknologi menciptakan hardware perlindungan yang sangat mahal dan rahasia. Dixiacheng, China. Kota bawah tanah Beijing. Dibangun tahun 1970-an, bunker massal ini mencakup area 85 km persegi untuk melindungi jutaan warga Beijing. Ada sinema, sekolah hingga gelanggang olahraga agar kehidupan sosial tidak lag saat perang nuklir. Nalarnya adalah mobilisasi massa sistemis. Dixiacheng adalah asuransi jiwa dalam bentuk beton. Pengingat kita bahwa ketertiban sipil harus punya backup plan saat perdamaian di permukaan terasa sangat rapuh. Ellora Caves, India. Pahatan dari atas ke bawah. Gua Ellora adalah mahakarya batu tunggal.
Candi Kailasa dipahat dari puncak bukit ke bawah tanpa sambungan semen. Secara nalar arsitektur ini gila, karena tidak ada tombol andu jika salah pahat 1 cm saja. Ini adalah bukti precision engineering kuno yang ekstrim. Mereka tidak membangun gedung, mereka meretas massa bumi hingga membentuk struktur arsitektural yang menantang gravitasi dan logika waktu. Longyu Caves, China. Misteri tanpa metadata. Longyu adalah sekumpulan 24 gua presisi di batu Lanao, tanpa satupun catatan sejarah. Ini adalah file tanpa metadata. Menggali 1 juta meter kubik butuh ribuan pekerja, tapi tak ada jejak di arsip kekaisaran manapun. Longyu mengingatkan kita bahwa sejarah punya hidden partition yang belum bisa diakses kodenya. Apakah mereka bersembunyi dari sesuatu yang belum kita tahu? Misteri ini tetap menjadi anomali yang menjengkelkan bagi para sejarawan. Kaymakli, Turki. Tetangga Derinkuyu yang terkoneksi. Kaymakli adalah saudara Derinkuyu yang terhubung lewat terowongan 9 km. Nalarnya adalah network connectivity. Manusia purba tidak mau terisolasi. Mereka membangun jaringan antar kota di dalam bumi agar distribusi logistik dan militer tetap lancar tanpa terdeteksi musuh. Peradaban dimanapun lokasinya akan selalu mencari cara terhubung. Karena bagi manusia, bersama di kegelapan adalah sebuah komunitas yang memberikan rasa aman. Apa benang merahnya? Secara nalar, bumi bukan cuma tempat berpijak, tapi perlindungan terakhir kita. Di masa lalu, ketertiban dibangun di bawah tanah untuk menghindari kekacauan di permukaan. Derinkuyu dan Naurs mengajarkan proteksi fisik dan ekonomi. Ellora dan Wilichka menunjukkan seni di tengah keterbatasan. Burlington dan Dixiacheng menunjukkan kecemasan manusia modern. Manusia adalah spesies adaptif. Jika permukaan tak lagi ramah, kita pindah ke storage yang aman. Normalitas bagi kita adalah matahari. Tapi bagi mereka di masa lalu, normalitas adalah cahaya obor di dinding batu yang dingin. Dunia di bawah kaki kita ternyata ramai dengan rencana cadangan saat dunia atas mulai tak masuk akal. Dari 10 kota tadi, mana yang menurut nalar kamu paling keren? Katedral garam atau bunker nuklir elit? Tulis pendapatmu di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.